Berkunjung ke Payakumbuh, saya disuguhi banyak keindahan alam. Saya menikmati keelokan alam Minangkabau, Lembah Harau. Lembah Harau berjarak 15 km dari kota Madia Payakumbuh atau ditempuh cukup setengah jam saja. Memasuki Lembah Harau, saya benar-benar menemukan suatu pemandangan yang indah dan menakjubkan. Keindahan lembah disempurnakan dengan adanya air terjun alami dengan airnya yang sangat jernih dan dingin. Sepertinya tidak ada kata puas menikmati keindahan alam Payakumbuh. Mendekati desa yang saya tuju, saya tertambat pada arak-arakan masyarakat. Saya menduga ada kegiatan prosesi adat, karena hampir semua orang menggunakan baju adat Minangkabau. Ternyata masyarakat Nagari Dangung-Dangung Payakumbuh ini sedang melakukan salah satu tahapan pengukuhan gelar adat atau dalam istilah Minang disebut Bategak Gala Pangulu. Pengukuhan gelar adat merupakan acara sakral dalam tatanan adat Minangkabau. Karena merupakan puncak eksistensi seorang mama dalam kaumnya. Sang Datuk yang akan diangkat sedang diperkenalkan kepada warganya dengan keliling kampung untuk kemudian ke rumah adat Rumah Gadang. Kalau ini tadi sedang apa? Mengarak datuk baru itu keliling kampung atau? Keliling kampung. Oh, ini habis sepanjang ke Nagarian 8 kota. Berarti ini juga iring-iringan ini tujuannya untuk memberitahuan kepada masyarakat. Kalau inilah adalah datuk yang baru yang akan memimpin yang di Nagari 8 kota. Nah, di Nagari 8 kota ini ya. Iya. Datu di Minangkabau adalah gelar kepala kaum pada suatu suku. Datu ini nantinya akan memimpin suku Pagar Gancang. Di antara peserta ibu-ibu adalah istri Datu yang membawa jamba atau baki seserahan. Isinya ada kue, pisang, dan nasi. Lain kali itu ibu ya? Kue sebah selamat namanya. Oh, sebah selamat. Lama. Datu merupakan pucuk pemimpin tertinggi di dalam kaumnya. Ia harus dapat menyelesaikan segala sengketa yang ada di tengah kaumnya. Hal itu sekaligus legitimasi dari masyarakat Nagari tentang kepengeluhan yang diemban seseorang dalam adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula kata disabui, akhir dibaca ni nazar. Tak guna kita pakatokan, hanya menjadi buah andai. Bagi lelaki Minangkabau, gelar adat adalah sebuah kemestian. Pepatah adat mereka mengatakan, ketek banamo, gadang bagala. Atau kecil punya nama setelah dewasa diberi gelar. Tasabui bamulik mani, bapakai jo baso bayi. Mulik mani calempong kato, baso bayi gulo di bibir. Di dalam cupak nam piawai, banamo adat sopan santun. Fungsi seorang pangulu ialah memimpin anak kamanakan dan masyarakat di Nagari dengan mengikuti alur adat yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan nenek moyang orang Minangkabau. Dulu pucuk kulit Raja Adat Nagari Gubuk 8 Koto.
Maka dari itu diminta kepada Datuk Majority Kelompok Suku Sudut Pejanjang menyerahkan beta kepada Datuk Pucuk Adat Datuk Darmuazo. Silakan. Prosesi pengukuhan datu diawali dengan penyerahan temuntingan dari pucuk adat kepada pucuk datu. Kemudian datu menyambut sumpah jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik air pasal tangan tu nak dia ada jamaah seorang. Mulai bismillah tu. Satu dulu. Sama-sama tu. Prosesi ini kemudian diakhiri dengan makan basam. Maju-maju lah muka. Setiap sesuatu kerojo nan sebaik-baiknya diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah awalnya kata solam kagonti sirih pinang pangerang bungo jobaso pambuka rundiang karamanya rela jemaah paman. Dalam suku Minangkabau dikenal sistem kepemimpinan Nini Mama dan Panghulu. Sistem ini sudah berlangsung berabad-abad dan masih berlaku hingga saat ini. Dalam memutuskan segala permasalahan, mengutamakan kata mufakat. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Masyarakat juga ikut dilibatkan. Dalam rapat ini dilakukan sosialisasi pemerintahan adat yang harus menegakkan perdamaian. Awal mula kata disuruh ujung awal Kalau adat istiadat dibicarakan ini biasanya di atas balai yang tadi. Inilah suatu pakaian. Usai rapat Nini Mama, saya diajak Datuk Tumbi untuk melihat-lihat rumah gadang. Bersama saya ada juga Ibu Mimi Yuliati dan Ibu Ardes Marvita yang mengenakan pakaian adat Bundo Kandung. Baju kurung basiba. Oh, berarti tadi Setibanya di rumah gadang, Datuk Tumbi kemudian menjelaskan arsitek khusus Minangkabau yang disebut juga rumah basar atau rumah buranjang. Jadi maksudnya ini, kalau rangkaian ini Dikatakan gadang atau besar bukan karena fisiknya yang besar, melainkan karena fungsinya. kalau orang datang Selain sebagai tempat kediaman keluarga, rumah gadang merupakan perlambang kehadiran satu kaum dalam satu nagari. sepanjang saya melihat itu dia bentuknya Atap rumah gadang berbentuk bergoncong runcing dan menculang. Karena itulah rumah gadang juga biasa disebut sebagai rumah gonjong atau rumah bagoncong. Di Minangkabau itu tumbuh dari bawah. Nah, jadi tumbuh dari bawah. Rumah gadang juga memiliki fungsi sebagai pusat kehidupan dan kerukunan, seperti tempat bermufakat keluarga kaum dan melaksanakan upacara adat. ini kayak seperti tempat tidur, Pak. Iya, ini kamar. Sebenarnya ini sudah seharusnya ini dulu di batas-batas ini. Saya melihat susunan ruangnya menyesuaikan dengan kehidupan sosial. Di mana kamar yang merupakan daerah pribadi wanita terletak di belakang jauh dari jangkauan para pria. Jadi kalau seandainya Terdapat ruangan tersendiri untuk menerima tamu pria. Ini tempatnya. Nah, ini untuk tempatnya. nafas. Jadi Datuk Mansomeh yang pengulusnya sini duduk. Nah, di sini. Penghulunya di situ. Ya, jadi itu kaum. Nah, tumbukan doang ya. Tiang rumah gadang berbentuk dasar bulat yang dibuat persegi. Tidak ada tiang rumah gadang yang terbuat dari kayu bulat. Tiang merupakan bagian penting dari bangunan. Segi-segi dari tiang tidak sama besarnya. Tiang yang besar terdapat pada tengah bangunan. Kalau ini dua tiang besar ini termasuk tiang ini apa? Tunggak tuo ini namanya, tiang tuo. Tiang tuo. Nah, ini tiang tengah. Tiang tengah. Nah, itu. Jadi itu tiang tuo, ini tiang tengah. Kali ini saya tertarik pada masakan orang Payakumbuh yang terbuat dari sejenis siput sawah.
Orang Minang sendiri menyebutnya dengan cipu. Ukurannya kira-kira seukuran biji kelereng atau lebih besar sedikit. Di Payakumbuh, siput ini ditangkap di sawah pada musim kering atau saat curah hujan tidak terlalu tinggi. Siput dimasak dengan kuah berbumbu pedas sedang dan santan. Ternyata gulai cipu menyimpan banyak keunikan, mulai dari pembuatannya hingga cara makannya. Untuk makannya, daging siput disedot hingga terlepas dari cangkangnya. Enak ya? Kuat nih, kuat usapnya, lebih kuat. Dia peniti. Bisa? Iya. Bisa sampai 10-20 kali. Sebuah tradisi yang mengagumkan di Payakumbuh adalah memperkerjakan monyet sebagai pemetik buah kelapa. Monyet ternyata bukan monyet biasa, tetapi beruk, jenis primata yang berukuran lebih besar dari monyet. Ternyata beruk tidak hanya sebagai penghibur. Beruk juga piawai memilih dan memetik kelapa. Beruk ini diberi nama Cindy oleh pemilik atau pawangnya. Dalam satu hari, Cindy bisa memanjat hingga 30 pohon kelapa. Cindy mampu bekerja memetik kelapa selama seharian. Saya melihat kerja Cindy berdasarkan perintah-perintah isyarat ataupun suara dari pawangnya. Ongkos petik Cindy yang disepakati, jika dapat 10 kelapa, maka sang pawang akan dapat 2 kelapa. Upah ini sudah menjadi adat. Usai bekerja sebagai pemetik kelapa, Cindy bisa mendapatkan kenyamanan hidup. Akan diberi cukup makan dan kandangnya nyaman untuk ditempati. Ternyata hewan pun jika ingin hidup nyaman harus bekerja keras. Kita sekarang mau menuju ke pasar hewan. Nah, pasar hewan ini cuma ada di hari-hari tertentu, maksudnya di hari Minggu seperti hari ini. Nah, katanya sih transaksi jual belinya di pasar hewan ini sangat unik. Saya pengen lihat ke sana ya. Dengan menggunakan bendi, saya menuju pasar hewan besar yang dibuka hanya pada hari Minggu. Kebetulan sekali hari ini adalah hari Minggu. Wah, ternyata pasar sudah ramai sekali. Kambing, sapi, dan kerbau seolah sudah siap unjuk diri agar dapat dilirik para pembeli. Yang aneh dan unik di sini adalah transaksi atau kesepakatan harga yang dilakukan di balik sarung, kain, atau baju. Di dalam sarung itulah masing-masing akan melakukan transaksi dan terjadi tawar-menawar harga dengan kode tangan. Kode ini hanya akan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Kenapa harus ditutup kayak gini ya? Ini rahasia sifatnya. Antara antara penjual pembeli. Soalnya nanti kalau ada yang dengar bisa dia nambah ngurangin. Kalau ada yang lagi mau sapi ini yang lain, jadi dia enak aja. Jadi maksudnya di dalam sarung ini untuk menjaga kerahasiaannya, menjaga kerahasiaan dan saingannya pun sehat ya. Sehat ya, ya gitu. Dengan tawar-menawar semacam ini, pembeli yang lain tidak akan tahu berapa harga pastinya. Jika pembeli ahli menawar atau mungkin saudara atau teman, maka harga bisa lebih murah. Piko dia barang sangkara. Iya.
Apa gila bu, gila bu. Boleh itu ha? Itu. Iya. Menelusuri keseharian masyarakat adat Payakumbuh sangat menarik dan mengagumkan. Apalagi kita mengetahui bagaimana mereka tetap menjaga keselarasan dan keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupan adat.